Angkatan Laut Rusia dan Cina menggelar latihan militer gabungan mulai Selasa 10 September 2024. Latihan yang digelar dari Laut Tengah hingga Samudra Pasifik ini disebut-sebut sebagai latihan Angkatan Laut Rusia terbesar sejak era Uni Soviet. Di tengah invasi Rusia ke Ukraina yang masih berlangsung, Rusia justru mengirim armada angkatan lautnya dalam jumlah yang tak sedikit. Panglima Angkatan Laut Rusia Alexander Moiseyev pada Selasa 10 September 2024 menjelaskan terdapat puluhan ribu personel militer, ribuan senjata, dan ratusan pesawat serta kapal tempur yang Rusia kerahkan. В учении задействовано более 90 тысяч военнослужащих, свыше 400 кораблей и судов, 125 летательных аппаратов, более 7,5 тысяч единиц вооружения и техники. В том числе от Народно-освободительной армии Китая 3 корабля, 1 судно, 15 самолетов. Практические действия отрабатываются в акваториях 13 морских районах на 3 стратегических направлениях. Latihan gabungan ini berlangsung di wilayah yang sangat luas, meliputi perairan Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Tengah, Laut Kaspia, dan Laut Baltik. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Cina dalam laporannya menyebut Angkatan Laut dan Udara mereka akan mengambil bagian dalam latihan North Joint 2024 di sekitar Laut Jepang dan Laut Okhotsk di lepas pantai Rusia. Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam latihan gabungan ini. Pertama, memperdalam tingkat kerjasama strategis antara Cina dan Rusia. Kedua, meningkatkan kemampuan militer kedua negara untuk bersama-sama menanggapi ancaman keamanan. Selain itu, latihan gabungan ini juga dipakai Rusia untuk menguji persenjataan barunya. Rusia tercatat sukses meluncurkan rudal Kaliber dari kapal fregat Laksamana Golovko 22350 yang bertugas di Armada Utara. Kaliber yang dikembangkan oleh militer Rusia sejak tahun 2011 itu merupakan jenis rudal jelajah serang darat atau LACM. Rudal ini adalah versi perbaikan dari rudal 3M14E dengan perkiraan jangkauan mencapai 1.500 hingga 2.500 km. Kaliber adalah bagian dari keluarga besar rudal jelajah anti kapal milik Angkatan Laut Rusia. Rudal ini juga dikenal sebagai rudal jelajah anti kapal SSN-27 atau Sisler dan rudal anti kapal selam 91R. Efisiensi tempat dan ruang peluncuran menjadi nilai plus bagi Kaliber. Adapun latihan yang rencananya berlangsung hingga Senin 16 September 2024 ini merupakan yang kali ke-8 antara Cina dan Rusia sepanjang tahun 2024 ini hingga September. Latihan perdana dilakukan pada Maret 2024 di Teluk Oman. Moskwa dan Beijing makin sering melakukan latihan bersama sejak Juni 2024. Total sudah 7 kali latihan gabungan dilakukan, sebagian besar berada di wilayah perairan Asia Pasifik termasuk Laut Cina Selatan. Wilayah Laut Cina Selatan dipandang sebagai pusat potensi konflik antara Cina, Rusia, dan Amerika Serikat selain semenanjung Korea dan perairan Jepang. Latihan skala besar ini menimbulkan pertanyaan soal urgensinya. Terlebih Rusia masih berjuang dalam perang skala penuh melawan Ukraina. Menanggapi ini, Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu 10 September 2024 menjelaskan latihan militer ini perlu dilakukan untuk melawan dominasi Washington di Asia Pasifik. Menurutnya, Amerika sedang berusaha mempertahankan dominasi militer dan politiknya dengan cara apapun. Salah satunya lewat kehadiran militer mereka di berbagai kawasan. Мы видим, что Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование. С этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране. Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики, США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Dalam pandangan Rusia, berbagai tindakan AS dan sekutunya di wilayah Indo-Pasifik telah meningkatkan ketegangan regional, utamanya dengan China.
Vladimir Putin belak-belakan menyebut AS dan sekutunya bertindak sangat agresif di wilayah tersebut. Tindakan ini dilakukan lewat berbagai kebijakan, seperti minilateralisme AUKUS bersama Inggris dan Australia, aliansi kuat bersama Australia, Jepang, dan India, militerisasi Filipina, hingga rencana pembukaan kantor penghubung NATO di Jepang. Kebijakan itu juga mendorong perlombaan senjata yang dapat memicu situasi kritis di Asia Pasifik dan Eropa. Своими агрессивными действиями США стремятся достичь ощутимого военного преимущества, тем самым сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в АТР. Фактически США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников. Формируют предпосылки для опасной кризисной ситуации в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Хочу подчеркнуть, Россия должна быть готова к любому развитию обстановки. Sementara sejumlah analis menilai latihan gabungan ini memperlihatkan bahwa Rusia masih memiliki kekuatan militer yang besar meski bebarengan dengan perang di Ukraina. Latihan ini juga menjadi indikasi bahwa kerjasama Rusia-Cina bisa menjadi tandingan sepadan bagi aliansi Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya di Laut Cina Selatan. Rusia dan Cina serius mempersiapkan diri dengan segala potensi ancaman yang mungkin dibuat oleh negeri Paman Sam dan sekutu-sekutunya di Asia Pasifik. Keseriusan ini dibuktikan dengan latihan skala besar, bahkan bagi Rusia menjadi yang terbesar sejak era Uni Soviet. Puluhan ribu personel, ribuan senjata, dan ratusan kendaraan tempur dikerahkan. Akankah gertakan ini turut memicu respon yang lebih besar dari Washington? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.